Kita dari WA seperti biasa ya nak ya. Nah kita masuk ke bab 2 tentang konsep seni. Ya, buku masing-masing buka. Ada nampak ya konsep seni yang tertulis di dalam buku yang kamu pegang, buku LKS ya nak ya. Konsep seni, apa itu konsep? Pada pelajaran yang lalu di bab 1 juga ini tentang ini ada konsep. Ya ibu udah bahas tentang konsep juga, tapi sini konsep budaya. Ya sini konsep seni. Apa itu konsep? Konsep adalah tulisan-tulisan atau catatan-catatan yang akan dipaparkan atau catatan-catatan yang akan kita bahas untuk kelanjutannya. Di sini ada konsep seni. Yang pertama sekali karakteristik konsep seni. Apa itu karakteristik? Karakter kita masing-masing ya. Karakter kita, setiap manusia itu ada karakternya, memang sudah ditanamkan sejak dalam rahim ibu. Maka dikatakan pendidikan diterima dari mulai buayan sampai akhir hayat, bukan yang lahat ya nak ya. Kalau udah sampai yang lahat mana mungkin kita belajar lagi ya. Hanya tinggal bertanya. Marab buka katanya. Jadi itu ilmu yang kita terima. Nah, jadi karakteristik konsep seni. Jadi apa saja yang akan kita paparkan sesuai dengan karakter kita sudah tahu. Nah, di sini. Udah nampak? Nah, kemudian masuk kita ke definisi seni. Apa itu seni? Nih. Dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, seni itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti permintaan atau pencarian. Haruskah seni itu dicari? Iya. Ya, karena seni itu indah. Kita yang mencarinya agar hidup kita selama hayat digandung badan enak. Nah, kemudian ini pengertiannya. Ini tentang definisi seni. Kamu baca sendiri nanti anak ya. Nah, kemudian catat, mana yang penting catatlah ini. Nah, kemudian yang kedua masuk sifat dasar seni. Sifat dasar dari seni itu ada. Ya, karena setiap manusia itu sifatnya berbeda-beda. Memang sudah karakter kita sendiri yang berbeda yang ditanamkan oleh ayah dan ibu. Ini dia. Apa itu? Yang pertama, seni bersifat kreatif. Kreatifkah kita? Kalau memang kita kreatif, ya alhamdulillah. Kalau memang kita belum kreatif, berusahalah untuk kreatif. Ya, nah ini. Kemudian yang kedua, yang bagian B, seni bersifat individualisme, maksudnya individu, perorangan. Yaitu perorangan. Oke? Kemudian yang ketiga, seni bersifat ekspresif, ekspres, ya. Berdasarkan buah pikiran kita sendiri itu tercipta. Apa yang harus kita lakukan? Yang jelas seni itu indah. Yang indah-indahlah buat apa tandanya indah? Orang senang melihat apa yang kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya, seni bersifat abadi dan hidup sepanjang masa. Maksudnya sini abadi di diri kita sepanjang masa itu maksudnya apa yang kita perbuat itu bisa dikenang orang lain, kan katakan dengan sepanjang masa. Selagi masih ada karya-karya kita yang memang orang lain senang, walaupun kita sudah meninggal atau tidak ada lagi di dunia ini, karya kita masih diingat oleh masa. Ya, masa itu ya manusianya yang masih hidup sepanjang masa ya. Nah, kemudian yang bagian E, seni bersifat universal. Semua. Ya, semua bisa menikmati, bisa membuatnya. Nah, kemudian masuk yang bagian ketiga, struktur seni. Ini ya, di dalam buku kamu sendiri masing-masing. Ini ada. Yang pertama, struktur seni dipakai sebagai penghubung sejumlah unsur-unsur seni yang kemudian membentuk karya seni yang memiliki satu kesatuan yang utuh. Nah, seni apa ini? Mungkin maksudnya ada unsur-unsurnya, semua seni. Seni rupa ada unsur-unsurnya. Contohnya yang pertama, titik, garis, bidang, warna, bentuk dan tekstur ya. Itu unsurnya. Nah, di sini musik juga ada unsur-unsurnya sendiri. Contohnya melodi. Ya. Kemudian di seni tari juga ada. Apa unsurnya? Kepala, tangan dan kaki ya. Itu unsur-unsur tertentu ya. Nah, kemudian masuk kita ke bagian yang berikutnya. Itu kan dulu temanya. Ya, kalau kita untuk bermain seni, ini temanya harus kita lakukan. Ada di sini ya. Kita tentukan dulu temanya, tema apa. Kemudian media atau bahan yang kita pergunakan itu apa. Baca sendiri nanti anak ya. Nah, kemudian fungsinya dari yang kita buat tadi untuk apa? Fungsi seni tadi, ini dia. Seni memiliki fungsi ritual, berarti terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang bagian B, fungsi pendidikan, berarti untuk pembelajaran di sekolah maupun di rumah saat ini. Misalnya
Nah, kemudian yang ketiga, fungsi komunikasi. Berkomunikasilah dengan bahasa yang baik dan benar. Jangan asal-asal ngomong, neraka bagiannya. Oke ya. Kemudian fungsi hiburan. Ini hiburan sangat dibutuhkan. Oke ya. Dibutuhkan oleh manusia siapapun dia. Kemudian fungsi artistik, keindahannya. Fungsi guna. Ya, seni terapan. Apa kegunaan dari yang kita buat tadi? Mungkin kalau dari tanah liat mungkin kita bikin gerabah, kendil. Itu biasanya dipergunakan untuk itu bahannya tanah liat, dipergunakan untuk tempat uri ibu yang melahirkan di sana. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, fungsi seni untuk kesehatan atau terapi. Ada yang orang terapi pakai musik, ada juga yang pakai kusut. Tapi kebanyakan berdasarkan yang sudah kita lihat, kesehatan berdasarkan terapi dengan musik banyak yang sehat semuanya, karena musik itu indah. Musik itu suara siapa? Suara manusia kali, suara alat musik, ya. Nah, itu contohnya dari suara-suara itu suara nokok-nokok, itu bukan musik, bukan seni, nokok biasa-biasa aja. Dengar tadi kan? Ya. Kemudian yang kelima, konsep seni ditinjau dari aspek fisik, isi, estetika, dan nilai. Fisiknya ini dia. 1, 2, kemudian aspek isinya ini dia, ya, bisa kamu lihat sendiri nanti ya. Nah, ini aspek ini. Oke, sampai di sini. Nah, kemudian sampai di sini sudah, ringkas aja, ya, semuanya kamu ringkas dari apa yang sudah ibu paparkan tadi dengan buku yang ada sama kamu. Ringkas, nggak usah semua. Yang namanya meringkas itu mana yang penting-penting aja kamu catatkan. Oke, sampai di sini ibu rasa cukup. Ibu sudah dengan salam.